Kita ketemu lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita merenungkan tentang kasih kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kita agar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, yang harus kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi seringkali orang mengatakan mengasihi Tuhan, tapi perbuatannya seperti menyangkali. Kalau benar mengasihi Tuhan, yang adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berarti kita juga harus sama seperti Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama manusia. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi seringkali kita lihat orang-orang Kristen mengatakan mengasihi. Kalau di gereja tersenyum, tapi di rumah berantem sama istri, sama suami. Seringkali kita melihat anak aktivis pelayanan di gereja, tapi dia benci sekali sama orang tuanya. Dia tidak bisa mengampuni. Ada orang yang berbahasa roh. Katanya kalau berbahasa roh berarti hidupnya dikuasai Roh Kudus. Nah, masalahnya, apakah benar kalau orang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, orang ini dikuasai oleh amarah, dendam, dengki, dan kebencian? Apakah benar buah-buah roh itu adalah kebencian? Apakah benar buah-buah roh itu adalah ketakutan? Waktu bertemu dengan orang yang dibenci, maka hatinya akan berdebar, dan secepat-cepatnya dia ingin menghindari orang yang dibenci itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memerintahkan untuk mengasihi sesama, tapi kita membenci saudara kita membenci orang tua kita membenci adik kandung kita membenci saudara kandung kita yang lain, saudara-saudara, bahkan orang tua sendiri. Apakah dia itu murid Tuhan, anak Tuhan Yesus yang sejati, yang benar-benar mencintai Tuhan, atau dia seorang penipu yang mengatakan mengasihi Allah tapi membenci saudaranya sendiri? Padahal Tuhan mengatakan orang lain pun, sesama manusia, orang lain pun harus dikasihi. Buah roh itu kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu rendah hati. Kasih itu tidak pencemburu. Kasih itu rendah hati dan menganggap orang lain lebih tinggi dari dia. Bagaimana orang mengatakan
sebagai anak Tuhan yang rendah hati tapi penuh kebencian, penuh ketakutan, pemecah belah, mengadu domba, membuat perpecahan dalam keluarga, dan sebagainya. Itu bukan buah roh. Saya tegaskan lagi, itu bukan buah roh. Jadi kalau ada yang demikian mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi perbuatannya bukan merupakan perbuatan buah-buah roh, maka itu adalah penipu. Menipu Tuhan, menipu kita semua. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita renungkan agar hidup kita makin hari makin berubah, makin baik, makin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, supaya lebih banyak orang yang mengerti firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana dan dalam bentuk praktis. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.